wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari KIR Full Day kelas 11 IPS akan wawancara tentang fenomena upaya guru perempuan membagi waktu antara mengajar dan menjadi ibu rumah tangga. Ini saya sudah bersama guru SD dari SD Luqman Al-Hakim, Ustadzah Alfi. Saya akan melakukan wawancara. Iya, silakan. Yang pertama, kita akan menanyakan tentang kondisi fisik sehari-hari, yaitu bagaimanakah kondisi fisik ibu setelah menjalani aktivitas mengajar dan pekerjaan rumah tangga dalam satu hari. Oke, untuk kondisi fisik selama ini alhamdulillah kita mulai beraktivitas dari pagi ya, sebagai ibu rumah tangga punya amanah mempersiapkan keperluan yang ada di rumah untuk anak dan suami ya, mulai dari menyiapkan sarapan sampai mempersiapkan buka, kemudian berangkat kerja sampai dengan jam 15.30 sampai rumah insya Allah jam 4:15. Setelah itu istirahat sebentar. Alhamdulillah kondisi fisiknya baik. Memang butuh istirahat dulu setelah bekerja. Gitu. Oke, bisa kita lanjut? Iya, silakan. Bagaimana ibu merasakan perubahan stamina sejak menjadi guru sekaligus ibu rumah tangga? Perubahan stamina dari sebelum jadi mengajar. Memang berbeda ya, karena terkait dengan bertambahnya umur. Pastinya kondisi tubuh itu berbeda antara usia 20-an dengan usia 50-an. Saat ini kan usia Ustadzah sudah 52 ya. Ada perbedaan pada saat mulai mengajar di usia 30-an sampai dengan sekarang. Ketiga, mengapa ibu merasa kondisi fisik ibu berubah atau tidak berubah setelah menjalani dua peran tersebut? Berubahnya memang terkait dengan pertambahan usia ya. Bertambahnya usia memang metabolisme tubuh itu kan semakin berkurang, tapi bagaimana kita tetap bugar ya dengan istirahat, pola makan yang baik. Lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana ibu mengatasi kelelahan fisik setelah mengajar dan mengurus rumah? Mengatasinya Dengan istirahat ya. Dan minimal ada waktu untuk olahraga, jalan kaki sebentar aja setiap hari. Yang kelima, bagaimanakah pola istirahat atau tidur ibu dalam keseharian? Berapa jam mungkin? Oke. Untuk pola tidur biasanya setelah kerja itu istirahat sebentar, kemudian aktivitas sore itu mandi, sholat maghrib sampai menjelang isya, kemudian persiapan pembelajaran untuk besok jam 10 itu tidur, kemudian kira-kira jam 3 bangun, biasanya sholat, habis itu sampai menunggu subuh. Lanjut ke pertanyaan ke-6, bagaimanakah pengaruh kurangnya waktu istirahat terhadap aktivitas mengajar ibu? Kalau aktivitas atau tidur kita terganggu ya, itu memang agak berdampak. Biasanya pagi itu agak lemes ya, terus merasa ngantuk. Lanjut ke pertanyaan ke-8, bagaimana ibu menjaga kesehatan fisik di tengah kesibukan mengajar dan mengurus rumah tangga? Yang pertama terkait dengan pola makan ya. Diusahakan pola makannya itu yang sehat ya. Konsumsi sayur, air putih, karena memang dari dulu tidak suka konsumsi susu, jadi air putih yang diperbanyak. Terus menjaga pola tidur itu ya. Minimal 5 jam kan pola tidur kita kalau malam. Lanjut ke pertanyaan ke-10, bagaimana kondisi kesehatan ibu mempengaruhi kinerja saat mengajar? Saat sehat atau saat sakit? Oke, saat sakit ya, saat sakit
kita memang membutuhkan istirahat ya, tapi bagaimana berupaya untuk bisa lebih cepat pulih ya, karena kalau kita tidak masuk pastinya ada yang harus menggantikan tugas kita kan, seperti itu ya. Jadi harus betul-betul menjaga kesehatan. Bagaimana Ibu menyikapi ketika kondisi tubuh sedang tidak fit tapi harus menjalankan dua peran tersebut? Tidak mengajar kah atau Kalau memang betul-betul kondisinya tidak memungkinkan untuk mengajar, biasanya izin ya melalui prosedur perizinan yang ada di sekolah. Kemudian untuk peran di rumah ya berbagi peran dengan anggota keluarga yang lain. bagaimanakah Ibu membagi tenaga antara pekerjaan di sekolah dan pekerjaan rumah agar stabil? Nah, karena sudah rutinitas ya, Biasa. rutinitas, insya Allah ya itu tetap menjaga pola makan dan pola tidurnya itu. Bagaimana aktivitas fisik di rumah mempengaruhi energi Ibu saat mengajar? Membersihkan rumah, cuci-cuci. Nah, untuk aktivitas di rumah ya, mana di rumah, alhamdulillah selama ini mulai dari awal putra-putranya Ustadzah itu sudah harus diajak berperan dalam membersihkan dan tugas-tugas rumah, mulai dari mencuci piring kotornya sendiri, kemudian menyapu, ngepel, harus bisa sendiri itu. Bagaimanakah Ibu melihat dampak jangka panjang dari peran ganda ini terhadap kondisi fisik Ibu? Dampak jangka panjangnya mulai umur 20 mungkin. Ustadzah bergabung di sini mulai umur 30 ya. Mulai umur 30. Dampak jangka panjangnya Fisik ya, lebih kuat. pastinya kondisi fisik seiring bertambahnya usia kan memang menurun ya. Tapi bagaimana kita bisa menjaga agar bisa menjalankan amanah itu dengan baik ya, itu pola makan, pola tidur ya. Kemudian ada waktu untuk beristirahat. Untuk jangka panjang itu berarti sampai usia pensiun. Usia pensiun itu 60. Jadi usia pensiun guru di sini 60, jadi kurang 8 tahun lagi untuk bisa pensiun. Semoga tetap sehat. Iya. Oke, ke pertanyaan terakhir, mengapa Ibu tetap mempertahankan peran tersebut meskipun ada tantangan fisik? Motivasi apa? Ada. Oke. Alhamdulillah Ustadzah merasa di sekolah ini lingkungannya terjaga ya, baik itu untuk diri, terutama untuk diri Ustadzah sendiri. Ustadzah banyak belajar, Ustadzah bisa menjadi lebih baik seperti itu. Kalau ada sesuatu yang kurang benar, ada yang bisa mengingatkan. Cukup sudah wawancara kali ini dari kelompok KIR kami 11 Full Day IPS. Terima kasih. Saya Rifki Akila Pratama dan bersama Ustadzah Alfi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 11 Full Day IPS akan melakukan wawancara tentang fenomena upaya guru perempuan untuk membagi waktu antara mengajar dan menjadi ibu rumah tangga. Saya Rifki Akila Pratama sedang bersama Ustadzah Indah Zulfa. Zulfa akan melakukan wawancara. Oke. Ya. Tentang kondisi fisik sehari-hari. Yang pertama, bagaimana kondisi fisik Ibu setelah menjalani aktivitas mengajar dan pekerjaan rumah tangga dalam satu hari? Karena mungkin ini sudah lama ya, karena Ustadzah kan sudah lama sejak 2007 sampai sekarang 2002, sudah sekitar 19 tahun. Jadi alhamdulillah sudah terbiasa. Jadi kondisi fisik ya tidak sampai mengalami kelelahan yang berat begitu enggak. Jadi masih aman-aman saja. Itu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah Ibu merasakan perubahan stamina sejak menjadi guru sekaligus ibu rumah tangga?
Stamina tetap fit sih. Tetap fit. Stamina tetap fit. Stabil. Iya, tetap stabil. Karena kan sebagai guru itu sebenarnya nggak terlalu lelah secara fisik ya. Mungkin yang lelah itu secara psikis gitu. Pikiran. Iya, jadi pikiran yang bagaimana kalau misalnya ada masalah dengan pembelajaran anak-anak. Misalnya pun anak-anak pun nilainya jelek-jelek, ini gimana? Itu aja sih yang jadi bahan pikiran. Tapi kalau secara fisik kan memang nggak terlalu berat, karena kita kan nggak terlalu menggunakan fisik loh. Jadi aman aja, maksudnya di tempat dingin juga jadi aman saja. Kalau di rumah juga tidak terlalu banyak aktivitas fisik. Paling ini aja sih memasak gitu, itu memasak itu kan biasanya ibu ya. Kalau untuk bersih-bersih dan lain-lain itu bisa dibantu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Ya. mengapa ibu merasa kondisi ibu berubah atau bahkan tidak berubah setelah menjalani dua peran tersebut? Berubah atau enggak berubah? Tidak ya? Tidak. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat. Maksudnya berubah itu gimana Maksudnya, mas? berubah itu maksudnya Jadi- sebelum jadi Guru sangat sampai sekarang ini kan enggak ya? enggak berubahnya ya karena sudah tua aja. Oh, metabolisme. Iya, ya kan Umur, cuma umur. sudah umur aja. Oke. Iya, gitu. Bukan karena jadi guru kan? Bukan. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimanakah ibu mengatasi kelelahan fisik setelah mengajar dan mengurus rumah? Mungkin ada ya lelahnya ketika harus sampai bimbel pulang. Tapi biasanya setelah lelah kemudian dibuat istirahat aja, dibuat tidur, minum makan yang enak gitu aja sudah aman sih ketika bangun. Pokoknya tidurnya cukup ya antara 6 sampai 7 jam. Nomor 5, bagaimanakah pola istirahat atau ibu-ibu dalam keseharian? Berapa jam mungkin? Iya. Idealnya memang kalau untuk seusia gini ya sekitar 6 sampai 7 jam ya. Kan aturannya kalau kesehatan itu 8 jam. Tapi semakin menua itu biasanya orang-orang tua itu jadi semakin sulit tidur. Iya, semakin sulit tidur. Jadi ya mungkin sekitar 6 sampai 7 jam. Yang efektif itu ya antara jam 9 sampai jam 3 atau jam 4. Nomor 6, mengapa ibu memilih cara itu untuk mengatasi rasa lelah? Enggak Yang pertama pijet nggak suka Ustazah, nggak suka pijet, rasanya cuma sakit semua. mending tidur. Oh iya, olahraga itu hanya weekend aja sih sesekali jalan atau itu. Tidur itu adalah istirahat yang paling bagus menurut Ustazah untuk mengatasi rasa lelah. Lanjut ya, Ustazah. Ya lanjut. Nomor 7, bagaimana pengaruh kurangnya waktu istirahat terhadap aktivitas mengajar, Ustazah? Pernah beberapa kali kan Ustazah harus lembur ya. Lembur itu nggak harus selalu pekerjaan rumah tangga, nggak harus selalu pekerjaan sekolah, tapi ya beberapa kali ya pekerjaan sekolah. Itu memang kalau kurang tidur itu akhirnya kan memang nggak fit ya, lemes, lelah dan lain sebagainya. Ya cara mengatasinya ya biasanya kan di sekolah ada jadwal istirahat siang. Nah, jadwal istirahat siang dipakai istirahat. Oke. Lanjut ya. Ya lanjut. Kalau sudah jelas ya lanjut. Kalau keterangan Ustazah masih belum jelas ya tanyakan lagi Oke, nggak oke. apa-apa. Lanjut ke nomor 8, bagaimanakah ibu menjaga kesehatan fisik di tengah kesibukan mengajar dan mengurus rumah tangga? Oke, kesehatan fisik yang pertama makan makanan yang bersih, hidup bersih, jarang jajan yang aneh-aneh itu. Terus ya Ustazah ini tiap hari naik sepeda ontel. Nah, itu adalah bagian dari olahraga. Nah, karena kalau olahraga setiap hari yang dikhususkan kan kayaknya nggak sempat ya, paling cuma bisa weekend gitu. Lanjut ke nomor 9, mengapa ibu memilih cara tersebut dalam menjaga kesehatan tubuh? Kalau yang makan makanan sehat dan bergizi itu memang iya, apa yang kita makan itu yang berdampak ke tubuh kita.
kamu juga makanannya bergizi ya, jangan suka jajan sembarangan. Itu kalau untuk olahraga tipis-tipis ya memang diperlukan. Kalau orang sudah seusia ustazah ini nggak boleh juga terlalu olahraga terlalu berat karena sudah tua, takut jantungnya kenapa-napa. Ini juga pertanyaan nomor 10. Sudah jelas tak? Sudah. Oh, Sudah. Awalnya belum jelas. Sudah. Terus lagi. Lanjut ke nomor 10, bagaimanakah kondisi kesehatan ibu mempengaruhi kinerja saat mengajar? Apakah kurang fit itu gimana? Ya, kalau lagi kurang fit. Iya. Iya, kalau lagi kurang fit itu pengaruhnya ke mood ya. Ya, jadi jadinya bad mood gitu. Kalau kurang fit itu jadinya bad mood. Nah, kalau sudah bad mood itu rasanya keadaan kelas jadi kurang bagus kan? Iya, tapi sebagai seorang guru yang profesional, ya meskipun moodnya nggak bagus ya dicoba-coba dinaikkan gitu. Jadi kelelahan fisik itu kalau ustazah itu seringnya membuat ke arah moodnya jadi nggak bagus. Atau misalnya lagi nggak enak badan gitu jadi kurang ceria gitu loh ngajarnya, kurang aktif gitu. Gitu. Itu sih pengaruhnya kalau lagi nggak sehat. Bagaimana ibu menyikapi ketika kondisi sedang tidak fit tapi tetap harus menjalankan program tersebut? Harus profesional kalau di ngajar ya. Kalau di ngajar, di rumah? kalau di rumah pekerjaan rumah bisa dialihkan. Kan ustazah punya anggota keluarga yang lain. Jadi iya, kalau iya. ibunya sedang sakit, Anak-anak. anaknya, suaminya Kerja. bantuin. Iya. Kalau misalnya cuma masalah makanan, misalnya kan bisa beli. Iya gitu. Istirahat dipakai istirahat. Yang ke-12, bagaimanakah ibu membagi tenaga antara pekerjaan di sekolah dan pekerjaan di rumah? Sesuai waktunya aja sih. Jadi kalau jam sekolah ya yang dikerjakan pekerjaan sekolah. Kalau sudah pulang sekolah ya pekerjaan rumah gitu aja. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau sudah dikejar deadline gitu ya. Akhirnya pekerjaan sekolah dibawa ke rumah. Ya, santai aja sih. Aman-aman Sudah masih terbiasa. aman. Masih aman. Kita lanjut ke nomor 13, bagaimana aktivitas fisik di rumah mempengaruhi energi ibu saat mengajar? Bersih-bersih, terus sekolahnya gimana? Misal kerja di rumah itu bersihin napas kalau di rumah terus kecapean. Nah, terus di sekolah gimana? Pastinya. Tapi itu enggak sering sih. Nggak sering. Itu paling kalau misalnya ada acara-acara momen. besar. Ada acara-acara besar yang menuntut ekstra di rumah itu memang bikin capek kan. Pas nyampe di sekolah juga kayak agak nggak enak badan gitu, kurang fit gitu kan. Nggak sering sih, hanya sesekali aja. Tapi itu profesional mas. Iya. Nomor 15, bagaimanakah ibu melihat dampak jangka panjang dari peran ganda ini terhadap kondisi fisik ibu? Tidak ada. Biasa aja. Iya biasa aja, karena nggak terlalu berdampak. Biasa aja. Lebih aman lah maksudnya pekerjaan sebagai guru ini daripada pekerjaan-pekerjaan Di luar lainnya. sana. Iya. Resikonya minim. Oke, yang pertanyaan yang terakhir, mengapa ibu tetap mempertahankan peran tersebut meskipun ada tantangan fisik baik di rumah maupun di sini? Karena ini hobi, panggilan jiwa. Oh, jadi guru berarti Iya, hobi. Jadi guru ini adalah panggilan jiwa, Mas. Jadi jiwa saya itu senang mengajar. Gitu. Di sini itu bisa ketemu anak-anak muda, itu jadi awet muda, Mas. Oh, pantas. Iya kan? Awet muda, Iya. pantas. Jadi pikirannya senang melihat anak-anak kalau lucu-lucu gitu. Pikirannya senang lihat anak muda. Jadi pikirannya senang, makanya hatinya juga senang, jadi menikmati, nyaman gitu. Ini panggilan jiwa sih, saya tuh memang suka ngajar. Karena orang tua saya itu juga pengajar, bapak saya itu pengajar, Pak Ade saya pengajar, kalau ibu enggak, Pak Ade saya pengajar, Pak D saya pengajar, jadi keturunan keluarga pengajar, gitu. Jadi ini panggilan jiwa. Oke, sudah Sudah selesai. selesai, nggak ada yang tanyakan lagi, tak? Sudah. Udah jelas. Sudah jelas. Oh, ini. iya, Oke, baik. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti ya Tidak ada Tidak ada konflik konflik, perang ini iya. ya. Jadi tidak ada konflik. Ustazah bisa menstabilkan yang ada di sekolah, yang ada di sekolah, maupun yang ada di rumah, nggak Iya, keberatan nggak satu. keberatan. Karena Oke. profesi ini tuh
Ringan. Iya, Ringan. ringan, nggak terlalu beresiko. Mikir pun juga ya mungkin sekali sih mikirin anak kok bisa ya kayak gini, nggak bisa gini-gini. Tapi ya maksudnya Tapi nggak bukan seberat itulah. Iya, beda dengan yang lain-lain. Jadi aman untuk profesi guru ini aman, bisa melakukan iya, bisa dua peran sekaligus. Udah Ustaz ya? Iya. Kami dari kelompok 11 Full Day IPS sudah melakukan wawancara bersama Ustaz Indana Zulfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 Full Day IPS akan mewawancara tentang fenomena guru perempuan membagi waktu antara mengajar dan menjadi ibu rumah tangga. Saya Rifki Atula Pratama sedang bersama dengan Ustaz Wida. Dan Wida akan melakukan wawancara. Oke, langsung saja yang pertama. Bagaimanakah kondisi fisik ibu setelah menjalani aktivitas mengajar dan pekerjaan rumah tangga dalam satu hari? Kadang-kadang capek, tapi kadang-kadang juga. Langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimanakah ibu merasakan perubahan stamina sejak menjadi guru sekaligus ibu rumah tangga? Perubahan stamina dari yang dulu cuman ibu rumah tangga mungkin langsung ke nggak ada sih. Ada, karena dari dulu memang sudah belajar. Sebelum menikah sudah mengajar. Oke. Langsung ke pertanyaan ke nomor 3. Mengapa ibu merasa kondisi fisik ibu tidak berubah setelah menjalani dua peran tersebut? Karena sudah terbiasa beraktivitas. Oke. Keempat, bagaimanakah ibu mengatasi kelelahan fisik setelah mengajar dan mengurus rumah? Istirahat, makan yang banyak, minum yang banyak, makan vitamin. Oke. Ya, lanjut saja ke nomor 5. Bagaimanakah pola istirahat atau tidur ibu dalam keseharian? Tidur awal. Sebelum jam 10 sudah tidur. Sampai jam 3. Jadi tidurnya diupayakan berkualitas. 7 jam gitu ya. 6 jam atau 5 jam. Mengapa ibu memilih cara itu untuk mengatasi rasa lelah? Mungkin ada cara lain, olahraga atau pijat Ya, atau olahraga atau bekal. refreshing mungkin. Refreshing tiap hari Sabtu dan Minggu. Oh, Jalan-jalan. jalan-jalan. Bagaimanakah pengaruh kurangnya waktu istirahat terhadap aktivitas mengajar? Pastinya jadi lemah. Kalau misalnya kurang istirahat, ngajarnya juga jadi lemah kan, jadi capek, jadi tidak optimal sama Oke, lanjut ke nomor 8. Bagaimanakah ibu menjaga kesehatan fisik di tengah kesibukan mengajar dan mengurus rumah tangga? menjaga makanan. Makanannya diupayakan yang sehat, banyak minum, terus makan suplemen. Lanjut ke nomor 9. Mengapa ibu memilih cara tersebut dalam menjaga kesehatan tubuh? Karena sudah terbukti itu bisa membuat fit, stamina-nya stabil. Nomor 10. Bagaimanakah kondisi kesehatan ibu mempengaruhi kinerja saat mengajar? Pastinya kalau stamina lagi menurun, pasti akan berpengaruh kan, mengajarnya jadi optimal. Makanya kita harus diupayakan sehat terus supaya tidak banyak izin. Oke, lanjut ke nomor 11. Bagaimanakah ibu menyikapi ketika kondisi tubuh sedang tidak fit saat melakukan dua peran tersebut? Kalau tidak fit berarti Izin ketika salah di satu. rumah izin tidak melakukan kegiatan apa-apa, misalnya tidak nyapu, tidak ngepel, tapi kita istirahat. Oke, lanjut ke nomor 12. Bagaimanakah ibu membagi antara pekerjaan di sekolah dan pekerjaan di rumah? Tenaga. Baginya tenaga kalau di sekolah kerjakan hal yang di sekolah. Kalau di rumah Kerjakan hal yang di rumah. jadi tidak dibawa yang sekolah, tidak dibawa ke rumah. Oke. Lanjut ke nomor 13. Bagaimanakah aktivitas ibu di rumah mempengaruhi energi ibu saat mengajar? Mungkin setelah bersih-bersih, mungkin habis ada syukuran kan, bersih-bersih lebih effort kan, jadi capek. Terus di sekolah pernah Sekolah ya karena kan tidurnya sudah full ya, maksudnya sudah jadi nggak jarang sih. jarang ya? Mengapa ibu merasa pembagian tenaga tersebut
tidak efektif. Ya karena sudah terbukti efektif. Oke. Maksudnya dengan tidak membawa pekerjaan ke rumah, tidak membawa pekerjaan atau rumah ya, pekerjaan rumah. Kalau misalnya kita banyak pekerjaan di rumah, biasanya saya suka minta bantuan orang lain. Misalnya kalau capek banyak pekerjaan, ya nggak usah nyucinya ke laundry. Gitu. Jadi harus berhemat, seadanya hemat. Stabil berarti ya. Oke, lanjut ke nomor 15. Bagaimana Ibu melihat dampak jangka panjang dari peran ganda ini terhadap kondisi Ibu? Sebenarnya sih senang-senang aja, maksudnya dampaknya Happy. positif karena kita kan kalau di sekolah ya refreshing, jenuh, ketemu anak-anak. Kalau hanya jadi ibu rumah tangga kan ada jenuhnya, capeknya, kerjaannya banyak, nggak selesai, nggak ada orang lain. Jadi malah dampaknya positif kalau buat saya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Mengapa Ibu tetap mempertahankan peran tersebut meskipun ada tantangannya? Yaitu karena membuat hatinya happy. Hobi juga. Seneng juga ketemu orang, ketemu anak-anak. Dan cukup itu saja pertanyaan dari kami yang bisa dihasilkan oleh wawancara ini. Cukup sudah wawancara kali ini bersama Ustazah Wida. Saya Rifki Akala Pratama dari kelompok 11 Full Day IPS mengucapkan assalamualaikum.